Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah, selamat berjumpa di channel Datuk Harimau. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dan bertanya jawab seputar kurban atau udhiyah bersama Ustaz kita, Ustaz Abu Zubair Hawari hafizahullah. Baiklah, langsung kita mulai. Pertanyaan yang pertama tentang pengertian atau maksud dari kurban. Ustaz, bisa tolong jelaskan tentang pengertian atau maksud dari kurban tersebut? Baik. Syukran, Ukasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, kita sekarang berada di penghujung Dzulqa'dah dan tidak lama lagi kita memasuki Dzulhijjah, menandakan sudah dekatnya kita dengan salah satu hari raya terbesar kita, yaitu Idul Adha. Nah, pada Idul Adha ini ada salah satu ibadah yang sangat penting juga, yaitu ibadah udhiyah atau kurban. Tadi Ukasyah menanyakan tentang apa yang dimaksud dengan kurban atau udhiyah. Nah, dalam bahasa fikihnya, bahasa syariat kita itu disebut udhiyah. Kalau dalam bahasa kita disebut kurban atau korban, ya, menyembelih korban. Nah, mungkin korban itu dari bahasa Arab yang dari bahasa kurbanun. Kurban itu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kepada Allah tentu dengan menyembelih hewan di sini. Nah, yang dimaksud secara bahasa, ya, yang dimaksud dengan udhiyah atau kurban itu, kata para ulama, ismun lima yudhha bihi, yaitu penamaan untuk apa-apa yang disembelih dengannya. Maksudnya penamaan untuk hewan yang disembelih pada hari-hari Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13. Nah, hewan-hewan yang diniatkan untuk dijadikan udhiyah atau kurban pada hari itu disebut dengan udhiyah atau udhiyah. Jamaknya, bentuk jamaknya atau pluralnya yaitu al-adhahi. Adapun menurut dalam istilah syar'i, yang dimaksud dengan kurban atau udhiyah atau adhiyah itu udhiyah, ya, yaitu hewan ternak atau bahimatul an'am yang disembelih pada hari Idul Adha sampai hari terakhir, hari-hari tasyrik, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, ini dia yang dimaksud atau pengertian dari udhiyah atau kurban dalam bahasa kita, yaitu hewan-hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik sampai hari terakhir tasyrik. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khair atas jawaban dari pertanyaannya. Baiklah kaum muslimin, dari jawaban Ustaz tersebut kita dapat mengetahui tentang pengertian dan maksud dari kurban tersebut. Dan pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apa hukum dari berkurban? Ya. Bisa tolong dijelaskan tentang baiklah, tentang hukum berkurban itu atau menyembelih hewan kurban, ya, hukumnya itu menurut pendapat mayoritas ulama, dan insya Allah itu pendapat yang kuat, yang rajih. Hukum berkurban itu sendiri adalah sunnatun muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Ini adalah pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama, baik dalam mazhab Malikiyah, mazhab Imam Malik, dan juga dalam mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabilah. Mazhab Hanabilah itu mazhab Hambali. Jadi mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka berpendapat bahwa hukum berkorban itu adalah sunnah muakkadah. Begitu juga pendapat mazhab Az-Zahiriyah. Mazhab Zahiriyah juga salah
mazhab yang terkenal di dalam Islam selain mazhab yang 4. Di antara imam terkenalnya yaitu Ibnu Hazm Al-Zahiri dari Andalus, dari Spanyol. Serta pendapat sunnah muakkadah ini salah satu riwayat dari Abu Yusuf. Abu Yusuf ini adalah sahabat dan murid dari Imam Abu Hanifah. Ini juga merupakan pendapat kebanyakan ahlul ilmi sampai hari ini. Itu hukumnya, apa dalil-dalilnya ya. Adapun dalil-dalil tentang sunnah muakkadahnya, yang pertama yaitu dalil dari sunnah, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil 'ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamussa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Artinya, apabila telah masuk 10 pertama Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang dari kalian ingin an yudhhiya, berkorban, menyembelih hewan kurban atau udhiyah, fala yamussa min sya'rihi wa basharihi syai'an, janganlah dia memotong sedikit pun dari rambut-rambut yang ada di tubuhnya atau kulitnya atau kukunya, pokoknya tidak boleh memotong yang ada di tubuhnya. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Hadis riwayat Imam Muslim ini menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah masuk 10 pertama Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban. Ingat, di sini dikatakan oleh Rasulullah apa? Ingin. Menunjukkan itu bukan fardu ain, bukan wajib, bukan fardu, tapi itu adalah sunnah muakkadah, dikaitkan dengan keinginan. Salah seorang dari kalian ingin berkurban. Berarti kalau tidak ingin tidak apa? Tidak apa-apa. Hanya saja tentu pahalanya sangat besar dan sangat ditekankan. Nah, kalau wajib tentu tidak dikaitkan dengan keinginan. Wajib ya harus wajib, tidak ada mau tidak mau kan, harus. Nah, ini menunjukkan dia itu tidak wajib tapi hanya sunnah muakkadah. Ini hadis Muslim dari Ummu Salamah, dalil yang pertama. Dalil yang kedua yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kabshin aqran yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin fa utiya bihi liyudhiya bih. Kata Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendatangkan bikabshin aqran, membawakan satu ekor apa? Domba ya, kibas yang bertanduk. Ya ta'u fi sawad. Ya ta'u itu kan kaki melangkah. Fi sawad, di dalam sawad dalam hitam. Maksudnya kakinya berwarna hitam. Wa yabruku fi sawadin, dan juga dia duduk, maksudnya dengan ketika duduk tangannya juga hitam, berarti kaki dan tangannya keempat-empatnya itu ada berwarna hitam. Wa yanzuru fi sawadin, dan dia melihat dalam hitam, artinya matanya itu dikelilingnya ada hitam. Fa utiya bihi, lalu didatangkanlah, dibawalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam domba dengan sifat itu bertanduk, berarti dombanya jantan ya. Domba bertanduk, warna putih kulitnya, bulunya, hitam di bagian matanya, hitam pula di kedua kaki dan tangannya. Lalu dibawakanlah liyudhiya bihi, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengannya. Faqala laha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, ya Aisyah tu halummi al-mudiyata, wahai Aisyah, ambilkan aku pisau untuk menyembelihnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengasahnya. Ishhadiha bihajar, asah dia dengan batu. Ini juga ya, jadi sebelum kita menyembelih hewan itu harus ditajamkan dahulu alatnya. Fafa'alat, dan Aisyah melakukannya. Jadi Aisyah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengasah pisau, ambilkan pisau. Nah, udah biasa seperti itu. Thumma akhadhaha wa akhadha al-kabsha fa arja'ahu thumma dhabahahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pisau yang sudah diasah oleh Aisyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memegang
domba tersebut lalu membaringkannya, kemudian dia menyembelihnya. Tsumma qala, dan beliau ketika itu membaca bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad tsumma dhaha bihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, ya Allah, terimalah dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad, kemudian beliau berkorban dengannya. Nah, ini hadis sahih ya. Hadis sahih diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban. Ini perbuatan fi'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fi'lu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Ini dalil dari hadis. Kemudian apakah ada juga athar dari Hudzaifah bin Usaid mengatakan, aku pernah melihat Abu Bakar dan Umar tidak berkurban. Nah juga dia pernah berkurban, pernah tidak berkurban. Kenapa dia tidak berkurban? Dijelaskan di situ, khasyata ayyustanna bihima. Khawatir nanti orang mengira itu wajib dan diikuti terus. Ya, jadi ada juga riwayat seperti itu. Ada juga dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari berkata, inni la ada'ul udhiyah wa inni la musir. Apa kata Abu Mas'ud Al-Ansari? Sungguh aku kadang tidak berkurban, padahal aku berkecukupan. Makhafata an yara jirani annahu hatmun alayya. Aku khawatir nanti tetanggaku memandang itu wajib atasku. Jadi sebagian sahabat itu meninggalkan berkurban agar apa? Agar orang tahu bahwa itu tidak wajib. Nah, perbuatan Abu Bakar, Umar dan sahabat Abu Mas'ud ini menunjukkan mereka memahami bahwa kurban itu tidak wajib, tapi sunnah muakkadah, karena mereka kadang meninggalkannya dengan tujuan agar orang tahu bahwa itu tidak wajib atas mereka. Nah, ini dia. Baiklah kaum muslimin, itu dia jawaban dari Ustadz tentang hukum disyariatkannya kurban. Nah Ustadz, tentu dari amal-amalan dan syariat yang disyariatkan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Dan apa hikmah dari disyariatkannya berkurban tersebut? Baik. Hikmah-hikmah dalam syariat Allah Subhanahu wa taala kadang ada yang kita ketahui dan ada juga yang tidak kita ketahui, tapi kita yakin semua itu disyariatkan oleh Allah dengan hikmah. Ya, mengetahui hikmah-hikmah syariat yang bisa kita ketahui dengan benar, tentu itu menambah semangat kita untuk beribadah. Begitu juga dengan ibadah kurban atau udhiyah, juga ada hikmah di balik disyariatkannya. Apa hikmah-hikmah di balik disyariatkannya udhiyah? Di antara yang dijelaskan oleh para ulama, yang pertama, bersyukur kepada Allah atas nikmat kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat rezeki, maka kita berkorban. Di mana berkorban itu kita juga berbagi dengan saudara kita kaum muslimin yang lain. Makanya kurban kita untuk orang yang berkelapangan waktu itu ya. Yang kedua juga hikmahnya menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam, ketika Allah memerintahkan dia untuk menyembelih sebab pengorbanan, menyembelih anaknya sebagai bentuk pengorbanan di hari tanggal 10 Zulhijjah itu, lalu Allah gantikan itu dengan domba. Nah, Nabi Ibrahim menjalankan itu penuh dengan ketundukan, kepatuhan serta ketaatan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam rangka meneladani beliau, di mana beliau Allah gantikan untuk dia domba ya waktu itu, dan kita juga disyariatkan untuk itu sebagai bentuk keikhlasan, ketundukan, kepatuhan kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala bukan maksudnya menerima darahnya atau dagingnya, enggak. Tapi yang diterima oleh Allah itu adalah ketakwaan kita, kepatuhan kita, ketaatan kita. Yang ketiga hikmahnya bahwa berkurban pada hari itu, karena itu adalah hari raya, juga kita bisa berbagi kegembiraan dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan fakir miskin, saudara-saudara kita. Jadi orang-orang yang memiliki kemampuan dan kelapangan hari itu berbagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat dari Rabbmu, fahaddits, maka ceritakanlah. Maksudnya bergembiralah dengannya, manfaatkanlah, gunakanlah dengan yang baik dan benar. Kemudian juga di situ juga dalam kurban itu kata para ulama, di situ nampak hikmah-hikmah Allah menciptakan hewan itu. Hewan itu ada manfaatnya, hewan ternak itu ada manfaatnya bagi kaum muslimin, bagi manusia. Allah ciptakan hewan ternak untuk manfaat kaum muslimin. Lalu diizinkanlah di situ untuk menyembelihnya
bisa menjadi makanan bagi kita. Ini di antara hikmah-hikmahnya ya. Ya. Baiklah, jazakallahu khairan. Nah, kaum muslimin, sekarang kita telah mengetahui pengertian dan maksud dari kurban, hukum dan hikmah disyariatkannya kurban tersebut. Baiklah Ustaz, bisa tolong dijelaskan tentang keutamaan bagi orang yang berkurban agar bisa memotivasi kita untuk berkurban. Baik. Terakhir tentang keutamaan kurban atau udhiyah. Di dalam Al-Quran di surat Al-Hajj ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu termasuk ketakwaan hati. Nah, ibadah kurban ini merupakan syiar Allah. Dengan melakukannya kita memuliakan, mengagungkan syiar Allah ini, dan itu bisa berfaedah, salah satunya yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi salah satu hikmahnya yaitu mengagungkan syiar-syiar Allah, memuliakan syiar-syiar Allah. Udhiyah salah satu syiar Allah. Dan juga yang kedua, meningkatkan ketakwaan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Al-Barra radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla as-salati fa innaha yadhbahu li nafsihi, wa man dzabaha ba'da as-salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin." Artinya, barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka dia hanya menyembelih untuk dirinya. Dia tidak terhitung sebagai ibadah kurban. Jadi dia halal bagi dia, sama dengan daging biasa yang dia makan sehari-hari. Wa man dzabaha ba'da shalah, barang siapa yang menyembelih setelah selesai salat Idul Adha, faqad tamma nusuku, telah sempurna nusuknya. Kurban dia telah sempurna sah. Wa asaba sunnatal muslimin, dan dia telah benar mengikuti sunnah kaum muslimin. Jadi menyembelih untuk Allah itu adalah taqarrub. Ya, taqarrub kepada Allah, dan merupakan ibadah yang paling agung, ketaatan yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menjelaskan, orang yang melakukannya berarti dia telah menyempurnakan ibadahnya, nusuknya, dan juga telah mengikuti sunnah kaum muslimin. Ini keutamaan yang kedua. Yang ketiga, keutamaannya bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyandingkan menyembelih dengan salat. Salat adalah ibadah yang paling agung, paling tinggi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salat wa nusuki, sembelihanku. Kemudian yang berikutnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah engkau untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihnya. Ya. Jadi ini beberapa keutamaan berkurban. Mungkin itu cukup ya untuk pertemuan kita kali ini. Silakan. Baiklah, kaum muslimin dan muslimat, semoga senantiasa dirahmati Allah. Kita telah sampai di penghujung acara kali ini, dan semoga kita semua bisa mengambil faidah dari jawaban ustaz tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.